Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan, hari yang ke-19 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterimai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pada hari yang ke-19 ini kita akan membahas tentang salah satu tema dari kajian fikih Ramadan kita, yaitu tentang zakat fitrah. Sebagaimana yang kita tahu, zakat kita bagi menjadi dua macam. Ada zakat yang namanya zakat mal, zakat terhadap harta yang besarannya variatif, sudah kita bahas pada hari-hari kemarin. Ada zakat peternakan, ada zakat hasil bumi, ada zakat logam mulia, ada zakat barang dagangan, ada zakat barang tambang, dan ada zakat harta temuan, juga kemarin kita bahas zakat profesi. Lalu yang kedua ada yang namanya zakat fitrah, yaitu adalah zakat yang ditunaikan pada malam hari raya Idul Fitri atau pada malam 1 Syawal, di mana perintah zakat fitrah ini datang di tahun yang bersamaan dengan perintah berpuasa, yaitu pada tahun yang kedua dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah adalah disebut sebagai zakatul abdan, zakat pembersih jiwa, zakat penyempurna puasa Ramadan kita. Apa syarat-syaratnya zakat fitrah? Sama seperti yang lain, yaitu muslim. Yang kedua adalah kelebihan makanan pada malam itu atau pada hari itu atas dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ditanggungnya atau orang-orang yang menjadi tanggungan atau tanggung jawab nafkahnya. Di zakat fitrah itu baru wajib ketika matahari terbenam di akhir Ramadan atau masuk di malam 1 Syawal atau yang kita sebut sebagai malam takbiran. Saya katakan baru wajib. Baru wajib itu jangan dipahami bahwa orang tidak boleh mengumpulkan zakat sejak dari awal atau pertengahan Ramadan. Bahwa pengumpulan zakat bisa dilakukan sebelum masa itu, tapi waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah di malam tanggal 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri. Apa yang dizakati? Yang dizakati adalah bahan makanan pokok sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hari raya itu dilakukan distribusi zakat fitrah sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri, bahwa zakat yang ditunaikan pada saat itu berupa bahan makanan pokok. Ada yang menunaikannya berupa kurma, ada yang menunaikannya berupa gandum, ada yang menunaikannya berupa anggur kering, zabib atau kismis, dan ada yang menunaikannya dengan keju atau bahan makanan pokok yang ada pada saat itu.
Berapa besaran zakat fitrah? Zakat fitrah itu besarannya adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu kira-kira ukuran penuh telapak tangan seorang laki-laki. Agak repot ketika kita berpacu pada ukuran yang semacam itu, maka akhirnya di masa kini orang kebanyakan mengkonvensi dari ukuran sok tadi dikonvensi menjadi ukuran liter atau ukuran kilogram. Biasanya di Indonesia, meskipun macam-macam atau variatif, tapi biasanya yang ditentukan oleh banyak sekali otoritas-otoritas zakat bahwa zakat fitrah adalah bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Dia boleh menunaikannya sebanyak 2,5 kg, dia juga boleh menunaikannya sebanyak 3,5 liter. Tentu ini bukan pendapat satu-satunya, namanya konvensi. Konvensi itu mindahkan ukuran. Ada kadang-kadang yang hati-hati, saya zakat fitrah 4 liter sekalian. Hati-hati, khawatir 3,5 liter belum mencukupi 1 sok. Ada yang saya zakat fitrahnya 2,75 kg atau 3 kg. Karena khawatir 2,5 kg belum mencapai ukuran 1 sok. Tapi tadi, otoritas-otoritas zakat yang berwenang biasa memutuskan bahwa 1 sok itu adalah bahan makanan pokok senilai 2,5 kg atau 3,5 liter. Menjadi pertanyaan, bertahun-tahun yang lewat bahkan sampai sekarang, orang masih memperdebatkan bolehkah zakat menggunakan uang? Bolehkah zakat menggunakan uang? Lalu kadang-kadang pertanyaan itu masih ditambahi, lebih baik mana zakat fitrah menggunakan beras dengan zakat fitrah menggunakan uang? Yang paling pertama, bahwa zakat fitrah yang dulu ditunaikan oleh Nabi tidak pernah menggunakan uang, tidak pernah. Sebagaimana tadi hadisnya, bahwa zakat fitrah yang dulu ditunaikan oleh Nabi adalah berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum atau 1 sok anggur kering atau 1 sok keju. Jadi tidak pernah ada ditemukan bahwa Nabi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Itulah mengapa kemudian mayoritas madhab fikih yang ada, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali mengharuskan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok karena tidak pernah ditemukan dari praktek Rasul bahwa Rasul membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi sejujurnya, praktek membayar zakat fitrah menggunakan uang bukan praktek yang baru. Praktek itu bahkan sudah berlangsung sejak masa tabi'in. Masa-masa tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Bahkan ada beberapa keterangan bahwa sebagian tabi'in melihat beberapa sahabat juga mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Zakat dalam bentuk uang. Maka kita lihat misalnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperbolehkan zakat menggunakan uang. Al-Hasan Al-Basri juga memperbolehkan zakat menggunakan uang, termasuk adalah madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi memperbolehkan zakat menggunakan uang. Alasannya satu adalah bahwa sama seperti zakat mal, zakat mal itu dapat diganti dalam bentuk uang. Saya contohkan. Saya punya kambing 40 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing. Tapi kalau 1 ekor kambing ini saya bagi kepada beberapa orang fakir miskin, mungkin akan lebih bermanfaat
Kalau harga satu kambing itu misalnya uang senilai 3 juta rupiah atau uang senilai 4 juta rupiah itu yang kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi bahwa zakat mal, zakat perdagangan boleh ditunaikan dalam bentuk uang, zakat logam mulia boleh ditunaikan dalam bentuk uang, maka zakat fitrah pun boleh ditunaikan dalam bentuk uang. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengomentari bahwa kenapa di masa Nabi tidak ditemukan praktek membayar zakat fitrah menggunakan uang, sementara di generasi setelahnya ditemukan praktek membayar zakat fitrah dalam bentuk uang adalah karena peredaran mata uang yang terbatas yang terjadi di masa Rasul. Di masa Rasul itu Rasul belum mencetak mata uang sendiri. Mata uang emas atau dinar, mata uang perak atau dirham yang berlaku dan beredar pada saat itu adalah berasal dari wilayah yang lain. Peredaran mata uang sangat terbatas. Kemudian lagi adalah bahwa selain peredaran mata uang yang terbatas, pola atau tradisi pertukaran barang, pola barter yang masih mendominasi pada saat itu. Itulah kenapa praktek membayar zakat fitrah menggunakan uang tidak terdapat di masa Rasul. Ini berbeda dengan di masa saat ini. Di masa dulu, pasar mungkin jarang. Tidak semua wilayah ada pasarnya. Seandainya pasarnya ada, tidak setiap hari pasarnya buka. Dan seandainya pasarnya buka, belum tentu juga ditemukan logistik atau bahan makanan pokok. Itulah mengapa menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok lebih disukai, lebih dianjurkan karena terkait dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat itu. Sementara sekarang pasar ada setiap hari, bahan makanan pokok mudah didapat setiap hari, maka dalam kasus seperti ini banyak ulama yang kemudian mengatakan boleh zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang, yaitu uang yang senilai 2,5 kilogram beras ataupun 3,5 liter beras, yang biasanya nilai nominalnya ditentukan oleh Basnas masing-masing daerah. Kadang-kadang masih ada yang bertanya, lebih baik mana? Menunaikan zakat fitrah menggunakan beras atau menggunakan uang? Dua-duanya diperbolehkan. Tentu terkait lebih baik mana, itu tergantung pada kecenderungan seseorang. Bagi orang yang menganggap uang lebih bermanfaat, mereka akan mengatakan lebih baik zakat fitrah menggunakan uang. Sebab orang tidak hanya butuh pada beras saja. Kadang-kadang ditemukan di beberapa kasus orang yang memiliki beras yang numpuk dari distribusi zakat fitrah, tapi dia tidak memiliki apapun. Dia pengen bayar token listriknya, dia nggak punya uang. Dia pengen beli gas untuk masak, dia nggak punya uang. Dia pengen membeli lauk pauknya, dia nggak punya uang. Maka menurut sebagian orang yang menganggap bahwa uang lebih bermanfaat, mereka cenderung akan mengatakan bahwa uang lebih baik. Tapi buat orang yang lebih peduli terhadap atau kehati-hatian terhadap nas, terhadap apa yang dulu dipraktikkan oleh Rasul, mereka akan berpendapat bahwa menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok itu lebih dianjurkan. Maka kadang-kadang kita temukan ada di beberapa masjid yang sudah membayar memakai uang pun akhirnya uang itu dikonversi atau dibelikan beras senilai 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Jadi zakat fitrah menggunakan uang atau zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok, dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya berpulang pada keinginan muzaki atau keinginan orang yang akan melakukan atau menunaikan zakat fitrah. Mudah-mudahan keterangan yang sedikit ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan
di hari yang ke-19 ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.